Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kesempatan kali ini saya akan berbagi sebagaimana perkataan saya dalam video sebelumnya atau janji saya dalam video sebelumnya, yaitu tentang penjelasan daripada masing-masing hukum bacaan tanwin atau nun sukun ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian saya buat video ini satu persatu, tidak langsung 4 pembagian hukum bacaan dijelaskan sekaligus. Tujuannya lagi untuk mudah difahami, dihafalkan, dipraktekkan ketika membaca Al-Quran, dan mudah untuk disampaikan kembali kepada yang lainnya. Oke, langsung saja kita buka langsung, kita jelaskan langsung. Yang pertama, kemarin kita bahas tentang hukum idhar. Yang pertama, hukum bacaan idhar. Idhar ini secara bahasa maknanya adalah jelas. Secara bahasa artinya jelas. Kemudian maksud dan tujuannya adalah mengeluarkan setiap huruf-huruf idhar dari makhrajnya dengan jelas, tanpa ada dengung dan tanpa ada samar-samar. Kemudian huruf-huruf idhar ini ada 6. Jadi kalau ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan 6 huruf idhar ini, maka tanwin atau nun sukun tersebut dibaca dengan jelas, tidak boleh ada dengung dan juga tidak boleh ada samar. Huruf-huruf idhar yang pertama adalah hamzah, yang kedua huruf ha, yang ketiga huruf kha, yang keempat huruf ha, yang kelima huruf ain, yang keenam huruf ghain. Untuk lebih mudahkan saya buatkan peta konsep, jadi lebih mudah untuk dicerna, dipahami, bahkan mudah untuk disampaikan lagi kepada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, seperti ini. Hukum bacaan idhar. Hukum bacaan idhar ini maknanya jelas. Maknanya jelas. Kemudian ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Apa saja? Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga kha, yang keempat ha, yang kelima ain, yang keenam ghain. Saya ulangi, apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka tanwinnya atau nun sukun tersebut dibaca dengan jelas, tidak boleh ada samar, tidak boleh ada dengung. Contoh, langsung dicontohkan ke kalimatnya. Yang pertama, contoh nun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Di sini contoh bertemu dengan hamzah. Contohnya man amana. Man amana. Nih contohnya, nunnya ini dibaca dengan jelas, tidak boleh dengung. Tidak boleh dengung seperti man aman, tidak boleh. Tapi harus jelas, man amana.
Tidak boleh juga dengan samar. Man amana, tidak boleh, harus jelas man amana. Kemudian contoh ketika bertemu dengan huruf ha. Saya contohkan di sini adalah contoh tanwin. Hamimun, hamima. Munnya hamimun, hamima. Ini contohnya tanwin bertemu ha. Bacaannya harus jelas hamimun. Tidak boleh dengung. Nggak boleh hamimun, hamima. Ini salah. Atau dibaca samar hamimun, hamima. Ini salah juga. Tapi harus jelas hamimun, hamima. Selanjutnya contoh nun sukun bertemu dengan huruf kha, atau contoh yang lain nanti tanwin. Tapi di sini contoh bertemu dengan huruf kha. Min khairin. Min khairin. Nunnya di sini harus jelas. Min khairin, tidak boleh dengung. Min khairin, tidak boleh. Atau juga dibaca dengan samar min khairin, tidak boleh, harus jelas min khairin. Kemudian selanjutnya adalah huruf H. Huruf H demikian juga apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf H, maka tanwin atau nun sukun tersebut dibaca dengan jelas. Contohnya qaumin hadin. Qaumin hadin, tidak boleh dibaca dengan dengung. Qaumin hadin, salah. Ini bacaan yang salah. Atau enggak dibaca dengan samar. Qaumin hadin, ini salah. Tapi harus jelas ketika ketemu ha. Qaumin hadin. Oke, selanjutnya huruf yang kelima, huruf ain. Contoh bacaannya di sini. Nun bertemu dengan ain. Min ilmin. Tidak boleh nunnya dibaca dengan dengung. Seperti min ilmin, salah ini. Atau enggak dibaca dengan samar. Min ilmin, salah. Harus jelas. Min ilmin. Oke, huruf yang terakhir adalah huruf ghain. Huruf ghain. Huruf ghain, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ghain, nanti nun tersebut atau tanwin tersebut dibaca dengan jelas, tidak boleh dengung, tidak boleh samar. Contohnya azizun ghafur. Nih, zunnya ketemu dengan ghain, tidak boleh dengung. Azizun ghafur, tidak boleh. Atau enggak samar, azizun ghafur, salah. Ini bacaan yang salah. Tapi harus jelas, azizun ghafur. Oke, cukup sekian video saya kali ini, video tentang penjelasan hukum bacaan idhar. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mudah untuk difahami, nanti mudah diterapkan ketika membaca Al-Quran, dan mudah lagi untuk disampaikan kepada yang lainnya. Kemudian agar saya lebih semangat dalam sharing ilmu-ilmu tajwid seperti ini, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, kemudian klik like, komentar, dan share kepada sahabat-sahabat yang lain yang membutuhkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.